Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Fernando dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu melakukan analisis ABC. Analisis ABC adalah membagi persediaan di tangan ke dalam 3 kelompok barang, barang A, B, dan C, berdasarkan pada volume tahunan dalam jumlah uang untuk menentukan volume tahunan tersebut. Dalam analisis ABC, kita mengukur permintaan dari setiap barang persediaan dikalikan biaya per unit. Berdasarkan hukum Pareto, analisis ABC dapat menggolongkan barang berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah dan kemudian dibagi menjadi kelas-kelas besar terprioritas. Biasanya kelas ini dinamai A, B, C secara berurutan dari peringkat nilai tertinggi hingga terendah. Oleh karena itu, analisis ini dinamakan analisis ABC. Umumnya, kelas A memiliki jumlah jenis barang yang sedikit, namun memiliki nilai uang yang sangat tinggi. Adapun langkah-langkah untuk melakukan analisis ABC adalah sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah unit untuk setiap barang. 2. Menentukan harga per unit untuk setiap tipe barang. 3. Mengalihkan harga per unit dengan jumlah unit untuk menentukan total nilai uang dari masing-masing tipe barang. 4. Menyusun urutan tipe barang menurut besarnya total nilai uang. 5. Menghitung persentase kumulatif barang dari banyaknya tipe barang. 6. Menghitung persentase kumulatif nilai uang barang dari total nilai uang. 7. Membentuk kelas-kelas berdasarkan persentase barang dan persentase nilai uang barang. Slide berikutnya itu contoh soal. Sebuah perusahaan ABC pada tahun 2007 memiliki data persediaan sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah tentukan analisis ABC persediaan. Di soal tersebut ada tabel yang terdapat jumlah unit barang, harga barang, jumlah harga, nomor urut. Cara mencari jumlah harga ini caranya adalah 15 kali 17.000 dapat 255.000. Yang 187.500 ini caranya adalah 75 dikali 2.500 dapat 187.500. Jadi rumus jumlah harga ini adalah jumlah unit barang dikali harga barang. Dan di tabel juga terdapat nomor urut. Pembelian nomor urut ini didasarkan kepada nilai jumlah harga yang terbesar menjadi nomor urut 1 sampai nilai jumlah harga yang terkecil menjadi nomor urut 8. Nilai yang terbesar itu 2.070.000, nomor urut 1, nilai terkecil yaitu jumlah harganya 150.000, nomor urutnya 8. Cara yang pertama kita lakukan untuk menjawab soal tersebut adalah kita harus menentukan kelas-kelas berdasarkan hukum Pareto untuk mendapatkan nilai sum dan kelompok barang ABC-nya. Kelas A berkisar minimal 75% dan maksimal 80%. Kelas B berkisar minimal 10% dan maksimal 15%. Dan kelas C berkisar minimal 5% dan maksimal 10%. Langkah selanjutnya adalah kita pindahkan tabel-tabel yang di soal tadi sampai jumlah harga ke nomor, kode unit, jumlah unit, harga barang, dan jumlah harga. Kita totalkan jumlah harga tersebut. Dapat hasilnya 4.542.500. Untuk mencari nilai persentase nilai dalam bentuk persen ini, caranya adalah untuk barang 1 2.070.000 per 4.542.500 dikali 100% dapat 45,56%. Untuk barang 2 1.110.000 per 4.542.500 kali 100% dapat 24,43%. Barang 3 357.500 per 4.542.500 dikali 100% dapat 7,87%.
begitu sampai barang 8. Untuk mencari nilai sum dalam 77, 14 sama 7% ini, caranya adalah kita totalkan terlebih dahulu presentasi untuk barang 1, 2, dan 3. Jika hasilnya mencapai minimal 75% atau maksimal 80%, maka digolongkan ke dalam barang A. Dalam jawaban ini, jika total barang 1, 2, dan 3 mendapat nilai sumnya itu 77%. Berarti ketiga barang ini, barang 1, 2, 3, dan ini masuk ke dalam kelas A. Dan untuk barang B, kita totalkan barang 4, 5, dan 6. Ternyata hasilnya itu berada di kisaran 10 sampai 15%. Maka digolongkan sebagai barang B. Sedangkan untuk barang 7 dan 8, jika ditotalkan hasilnya itu 7%. Maka ini berkisar di antara 5% sampai 10%. Berarti digolongkan ke dalam barang C. Jadi 77% ini alasan digolongkan ke dalam kelas A karena ketentuan Pareto kelas A berkisar minimal 75% dan maksimal 80%. Dalam jawaban, total 3 barang ini semua mendapat 77%. Itulah kenapa ketiga kelompok barang ini termasuk ke dalam kelas A. Begitu sampai kelas B, kelas C. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan Maida untuk TP2. Perkenalkan, nama saya Wulan Maida Andrewi dari kelompok 2. Baiklah, saya akan lanjutkan pada TP2 yang membahas tentang menjelaskan dan menggunakan perhitungan siklus. Perhitungan siklus juga memiliki keuntungan. Ada 5 keuntungan perhitungan siklus. Yang pertama, menghindari penutupan dan penelitian produksi yang sangat diperlukan untuk inventarisasi fisik tahunan. Yang kedua, menghilangkan penyesuaian persediaan tahunan. Yang ketiga, keakuratan persediaan dilakukan oleh karyawan yang terlatih. Yang keempat, memungkinkan penyebab kesalahan diidentifikasi dan tindakan penanggulangan dapat diambil. Yang kelima, menjaga keakuratan catatan persediaan. Selanjutnya tentang model-model persediaan. Ada 2 model persediaan itu. Yang pertama permintaan independen versus permintaan dependen. Maksudnya adalah model pengendalian persediaan ini berasumsi bahwa permintaan untuk barang dan independen atau barang dependen lainnya. Yang kedua, biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya pemasangan. Biaya penyimpanan merupakan biaya terkait dengan menyimpan atau membawa persediaan selama waktu tertentu. Biaya pemesanan, biaya yang dari persediaan dan prosesan pesanan, formulir, pembelian, dan hitungan administrasi lainnya. Sedangkan biaya pemasangan adalah biaya untuk mempersiapkan atau untuk menghasilkan suatu pesanan. Ada 3 model persediaan untuk permintaan independen. Yang pertama, model kuantitas pesanan ekonomis atau EOP. Yang kedua, model kuantitas pesanan produksi. Yang ketiga, model diskon kuantitas. Baiklah, hanya itu. Selanjutnya, pada TP3 akan dibahas oleh Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rizmisa Latifah, PP 17 10 52 20 48. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran 3, yaitu menjelaskan dan menggunakan model EOP untuk permintaan persediaan independen. Model kuantitas pesanan ekonomi atau EOP adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling sering digunakan. Teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu pertama, jumlah permintaan diketahui cukup konstan dan independen. 2. Waktu tunggu, yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan telah diketahui dan bersifat konstan. Ketiga,
Persediaan segera diterima dan selesai seluruhnya. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan tiba dalam satu kelompok pada suatu waktu. Keempat, tidak tersedia diskon kuantitas. Kelima, biaya variabel hanya biaya untuk memasang atau memesan, dan biaya untuk menyimpan persediaan dalam waktu tertentu. Bagian selanjutnya mengenai meminimalkan biaya. Modal persediaan pada umumnya untuk meminimalkan total biaya dengan asumsi yang baru diberikan di atas. Biaya yang paling signifikan adalah biaya pemesanan atau pemesanan dan biaya penyimpanan atau membawa persediaan. Semua biaya lain seperti biaya persediaan itu sendiri bersifat konstan. Jadi, jika kita ingin melakukan meminimalkan jumlah biaya pemasangan dan penyimpanan, kita juga akan meminimalkan total biaya dengan menggunakan model ROI. Kuantitas pesanan optimal akan muncul pada suatu titik di mana total biaya pemasangannya sama dengan total biaya penyimpanan. Kita dapat menggunakan fakta ini untuk mengembangkan persamaan yang menyelesaikan ini secara langsung. Berikut langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, mengembangkan sebuah pernyataan untuk biaya pemasangan atau pemesanan. Kedua, mengembangkan sebuah pernyataan untuk biaya penyimpanan. Ketiga, menentukan biaya pemasangan atau pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Keempat, menyelesaikan persamaan untuk kuantitas pemesanan optimal. Dengan menggunakan variabel berikut, kita dapat menentukan biaya pemasangan atau biaya penyimpanan sehingga didapatkan nilai kita. Ini sama dengan jumlah unit per pesanan. Yang sama dengan jumlah optimal unit per pesanan atau IPO. D sama dengan permintaan tahunan dalam barang persediaan. S sama dengan biaya pemasangan atau pemesanan untuk setiap pesanan. H sama dengan biaya penyimpanan atau membawa persediaan per tahun. Kita juga dapat menentukan jumlah pemesanan yang diharapkan selama tahunnya dan waktu antara pemesanan yang diharapkan atau D sebagai berikut. Jumlah pesanan yang diharapkan N sama dengan permintaan dibandingkan kuantitas pesanan. Waktu antar pesanan yang diharapkan sama dengan D jumlah hari kerja per tahun dibagi dengan nilai N. Untuk total biaya tahunan merupakan biaya pemasangan atau pesanan ditambahkan dengan biaya penyimpanan. Dengan menggunakan biaya variabel untuk modal tersebut, kita dapat menyatakan total biaya kredit sebagai berikut. Kredit sama dengan bagi tambah per 2 dikali dengan H. Selanjutnya, model yang berakal sehat. Salah satu keunggulan dari model ekonomi adalah model ini berakal sehat. Maksudnya, dengan berakal sehat berarti model ini memberikan jawaban yang memuaskan, bahkan dengan variasi yang cukup besar dalam parameternya, seperti yang telah kita bahas. Yaitu menentukan biaya pemesanan yang akurat dan biaya penyimpanan untuk persediaan yang sulit. Akibatnya, model yang berakal sehat merupakan keunggulan. Total biaya dari itu mengalami sedikit perubahan di sekitar nilai minimumnya.
kita dapat menyimpulkan bahwa memang berakal sehat dan kesalahan yang cukup besar tidak harus dibayar dengan harga mahal. Atribut dari model ini sangat berguna karena kemampuan kita menentukan permintaan, biaya penyimpanan, dan biaya pemesanan secara akurat terbatas. Baiklah, demikianlah penyampaian ketiga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sastri Andini dari kelompok 2. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan TP4 dan TP5. TP4 yaitu titik pemesanan ulang. Titik pemesanan ulang berguna untuk mengetahui berapa pesanan yang harus dipesan perusahaan dan kapan pesanan tersebut harus dipesan. Untuk mengetahui titik pemesanan ulang atau reorder point adalah menggunakan rumus ROP sama dengan B dikali L. Dengan ROP yaitu titik pemesanan ulang, D yaitu permintaan harian, dan L yaitu waktu tunggu pesanan dalam hari. Contoh soal, sebuah toko memiliki permintaan B sebanyak 8.000 iPhone per tahun. Perusahaan ini beroperasi selama 250 hari kerja dalam setahun. Dan rata-rata pengiriman suatu pesanan memerlukan waktu 3 hari kerja. Tetapi setelah diketahui memerlukan waktu selama 4 hari. Toko ini ingin mendukung titik pemesanan ulang tanpa persediaan pengaman dan dengan persediaan pengaman. Sebelum itu harus diketahui dulu berapa tingkat permintaan hariannya. Untuk mengetahui tingkat permintaan harian, gunakan rumus dibagi jumlah hari kerja dalam 1 tahun. D yaitu 8.000 dibagi 250 sama dengan 32. Artinya sebanyak 32 unit pesanan harian. Kemudian untuk mengetahui ROP, masukkan rumus D dikali L. 32 unit per hari dikali 3 hari, 96 unit. Artinya 96 unit adalah pemesanan ulang. Perusahaan akan memesan kembali jika pesanan berada pada titik 96. Kemudian jawaban di atas untuk menghitung titik pemesanan ulang tanpa persediaan pengaman. Untuk mengetahui titik pemesanan ulang dengan persediaan pengaman adalah dengan menambahkan 96 unit tambahkan dengan unit pesanan harian yaitu 32 unit. 96 ditambah 32 unit yaitu 128 unit. Artinya 180 unit adalah titik ulang pemesanan dengan persediaan pengaman. Kemudian yang kelima, TP5 model kuantitas pesanan produksi. Ada banyak model-model yang digunakan untuk menghitung kuantitas pesanan produksi. Itu diketahui I sama dengan jumlah unit pesanan, D tingkat permintaan harian, H biaya penyimpanan per unit per tahun, D lamanya produksi beroperasi dalam hari, dan T tingkat produksi per hari. Di antara model-modelnya yang pertama untuk mencari biaya penyimpanan persediaan tahunan dengan menggunakan rumus rata-rata tingkat persediaan dikali biaya penyimpanan per unit per tahun. Yang kedua, mengetahui rata-rata tingkat persediaan dengan menggunakan rumus tingkat persediaan maksimum bagi 2. Yang ketiga, tingkat persediaan maksimum menggunakan rumus total produksi selama produksi berlangsung dari total penggunaan selama produksi berlangsung. Contoh soal,
Manufacturing membuat dan menjual penutup poros roda khusus untuk pasar, menjual mobil eceran. Ramalan Nathan untuk penutup poros roda adalah sebanyak 1.000 per tahun. Dengan rata-rata permintaan harian adalah 4 unit dan proses produksi paling efisien pada 8 unit per hari. Yang menggunakan, tetapi kenyataannya menggunakan 4 unit per hari. Perusahaan ini mengetahui jumlah optimal unit per pesanan. Pabrik menggunakan penjadwalan poros roda menggunakan waktu sebanyak 250 hari per tahun. Sedangkan rumus permintaan tahunan atau D sebanyak 1.000 unit. Kemudian biaya pemesanan sebanyak $10, biaya penyimpanan 0,50 per unit per tahun, dan produksi harian 8 unit per hari, kemudian tiket permintaan harian sebanyak 4 unit per hari. Masukkan ke rumus sama dengan akar dari 2 dikali permintaan dikali biaya pemasangan dibagi biaya penyimpanan dalam kurung 1 dikurang dalam kurung tingkat pemesanan harian dibagi tingkat produksi harian kurung. Masukkan semua rumus dan nanti hasilnya sama dengan akar dari 80.000, yaitu 243 unit. Artinya 243 unit adalah jumlah tingkat pemesanan optimal unit per pesanan. Jadi perusahaan akan memesan sebanyak 283 unit per pesanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang TP6, yaitu menjelaskan dan menggunakan model diskon kuantitas. Model diskon kuantitas adalah pengurangan harga untuk sebuah barang jika dibeli dalam jumlah kuantitas yang besar. Ada sebuah tabel yang dibuat untuk menjelaskan diskon kuantitas ini. Pada umumnya, isi tabel tersebut yaitu harga normal, kemudian harga produk tersebut apabila dibeli dalam jumlah tertentu. Ada beberapa tahap untuk model diskon kuantitas. Yang pertama yaitu menghitung nilai ukuran pesanan dengan rumus Q bintang sama dengan akar 2DS per IP, di mana Q bintang adalah nilai ukuran pesanan optimal, IP merupakan biaya penyimpanan, D merupakan permintaan tahunan dalam unit, S merupakan biaya pemesanan atau pemasaran per tahun. Tahap kedua yaitu membuat tabel yang mana di dalamnya telah dijelaskan rentang berapa saja yang tidak mendapatkan diskon dan rentang berapa saja yang mendapatkan diskon tertentu. Tahap ketiga yaitu menghitung total biaya atau TC, yang mana rumusnya TC sama dengan D per Q dikalikan S ditambah Q per 2 dikalikan H ditambah P dikali D, di mana Q sama dengan kuantitas yang dipesan, D sama dengan permintaan tahunan dalam unit, S biaya pemesanan atau pemasangan per pesanan, P harga per unit, dan H biaya penyimpanan per unit per tahun. Tahap terakhir yaitu pilih Q bintang yang memiliki biaya terendah. Ini adalah kuantitas yang akan meminimalkan total biaya persediaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teza Kusuma dari kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan TP ke-7, yaitu memahami tingkat pelayanan dan model-model persediaan probability. Oke, model-model probability adalah penyesuaian di dunia nyata karena permintaan dan waktu tunggu tidak selalu diketahui dan bersifat konstan. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen adalah menjaga tingkat pelayanan yang cukup dalam menghadapi permintaan tidak pasti. Tingkat pelayanan adalah pelengkap dari probabilitas kehabisan persediaan. Nah, bagaimana kita cara menghitung titik pemesanan ulang? Yaitu dengan rumus ROP sama dengan D kali L, di mana D sama dengan permintaan harian, kemudian L adalah waktu tunggu pesanan atau jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk mengantarkan sebuah pesanan. Kemudian
disertainya persediaan pengaman atau di rumusnya kita buat simbolkan dengan SS, yaitu mengubah persamaan menjadi ROP sama dengan D kali L ditambah SS. Jumlah persediaan pengaman yang dijaga bergantung pada biaya yang ditimbulkan apabila terjadi kehabisan persediaan dan biaya penyimpanan persediaan tambahan. Biaya kehabisan persediaan tahunan dihitung sebagai berikut. Biaya kehabisan persediaan tahunan sama dengan jumlah kekurangan unitnya untuk setiap tingkat permintaan dikali probabilitas tingkat permintaan tersebut dikali biaya kehabisan persediaan per unit dikali jumlah pesanan per tahun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai salah satu soal yang mungkin sudah ada di buku, yang itu contoh soal yang ke-12. Di sini ada saham regional hospital di Memphis. Di situ Memphis Regional Hospital menyediakan suatu kotak resusitasi atau kode baru yang memiliki permintaan telah terdistribusi normal selama periode pemesanan ulang. Permintaan rata-ratanya selama periode pemesanan ulang adalah 350 kotak dan standar deviasinya adalah 10 kotak. Pengelola rumah sakit ingin mengikuti kebijakan yang menghasilkan kehabisan persediaan hanya 5% sepanjang waktu. Nah, adapun yang dicari yang pertama adalah berapakah nilai Z yang tepat. Yang kedua, berapa persediaan pengaman yang harus dijaga perusahaan. Yang ketiga adalah berapa titik pemesanan ulang yang harus digunakan. Nah, pendekatannya, rumah sakit menentukan jumlah persediaan yang diperlukan untuk memenuhi 95% permintaan di sepanjang waktu. Nah, kalau di buku telah ada sebuah gambar grafik ya. Gambar grafik di mana di situ disimbolkan mikro sama dengan rata-rata permintaan sama dengan 350 kotak. Kemudian ada sigma DLT sama dengan standar deviasi dari permintaan selama waktu tunggu itu sama dengan 10 kotak. Dan ada Z itu jumlah standar deviasi normal. Oke. Solusi yang pertama, kita menggunakan kurva normal standar untuk mendapatkan nilai Z pada luas di bawah kurva normal 0,95 atau 1 dikurang 0,05. Dengan menggunakan tabel normal, kita menemukan nilai Z adalah 1,65 standar deviasi dari rata-ratanya. Yang kedua, karena persediaan pengaman sama dengan X kurang mikro dan Z sama dengan X kurang mikro per sigma DLT, maka persediaan pengaman sama dengan Z kali sigma DLT. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut untuk mendapatkan persediaan pengaman seperti pada persamaan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kita mendapatkan bahwasanya persediaan pengaman sama dengan 1,65 dikali 10 kotak ya, yang tadi setelah saya sampaikan di atas sama dengan 16,5 kotak. Oke. Ini adalah situasi yang diilustrasikan pada gambar grafik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.